فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas beberapa hal yang termaktub di kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, atau Fawaidul Fawaid yang disusun ulang oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Di masalah yang diterjemahkan dengan judul perpaduan yang akan membuahkan kebaikan, kalau di terjemahannya di halaman 589 versi terjemahannya. Perpaduan yang akan membawa kebaikan, yang akan membuahkan kebaikan, itu yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Yang dalam kitab aslinya Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, beliau memberikan judul pasal liqahatul khair. Liqahat al-khair. Dan liqah itu maknanya vaksin. Ya, liqah maknanya vaksin. Usahakan tolong jangan duduk di situ. Ini masih banyak kosong, coba. Ya, masih banyak kosong. Coba jangan ngumpul di jalanan. Nabi SAW bilang iyyakum wal julus fit turuqat. Janganlah kalian duduk di jalanan. Ya. Ini masih banyak nih depan kosong, situ kosong. Ini karena bapak-bapak ini mencontohkan dari awal udah nyender, makanya nyontohin kayak gitu, beberapa tertular ikutan nyender. Ya, ini masih kosong di situ. Insyaallah di situ nggak ada masalah insyaallah. Ayo, masuknya ke situ, ke sini. Ya, jangan ke atas tempat akhwat, jangan ke atas. Jangan di situ Pak. Salat jangan di situ Bapak di sana, nanti orang-orang pada ini lewat, kesian. Ya, pokoknya area situ tuh kalau bisa sebenarnya dikosongin biar semua bisa ke sini. Ini masih kosong Pak. Mau jadi imam juga boleh sekarang. Ayo, kosong. Ya. Ya, tolong ya. Nanti saudara-saudaranya dari jauh-jauh dari kota lain atau dari daerah lain, mereka kan datang tuh. Ya. Udah enggak apa-apa. Ya di sini yang di sini agak majuan biar lebih lenggang. Baik, jadi di sini liqahatul khair, yaitu vaksin kebaikan.
Ini kalau pakai terjemahan sebenarnya ya, kalau di terjemahan di Pustaka Imam Syafi'i, perpaduan yang akan membuahkan kebaikan. Maka dikatakan di terjemahan versi Pustaka Imam Syafi'i, berikut ini adalah uraian tentang beberapa hal, baik berupa sifat maupun perbuatan, yang apabila saling berdampingan maka akan membuahkan kebaikan. Ya, ada kaidah dalam usul fiqih itu al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Menggabungkan sesuatu itu lebih didahulukan daripada menebang salah satu. Jika bisa menggabungkan keduanya atau lebih, maka mengapa tidak, gitu kan? Karena sesuatu yang hanya menyendiri, kekuatannya itu hanyalah satu itu saja. Namun jika digandakan dengan kekuatan lain, maka itu akan lebih baik. Nah, di kajian pagi ini insyaallah akan ada beberapa poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, yaitu penggabungan dan perpaduan antara dua hal berpasangan, dua hal yang berpasangan, beberapa poin nih yang berkaitan semua itu dengan kehidupan kita, terutama ibadah kita dan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, at-talabu liqahul iman. At-talabu liqahul iman. Apa itu talab? Apa itu liqah? At-talabu adalah liqah al-nya'il al-iman. At-talab itu bisa arti meminta, menuntut, mencari. Namun talab di sini maknanya adalah yaitu berusaha. Berusaha. Ya, berusaha, making an effort gitu, berusaha, membuat suatu usaha. Ya, di sini talab bisa dimaknai apa? Berusaha. Seperti ikhtiar, mencari, ya. Mencari. Jadi tidak hanya diam. Sebagian orang yang jahil tidak tahu, hendaknya dia bertanya dan mencari tahu. Kalau dia tidak tahu dan hanya menunggu jawaban, maka bagaimana jawaban itu didapat jika tanpa ada tanda tanya? Maka di sini at-talabu liqah al-iman. Talab tadi kita tahu, ikhtiar atau mencari. Liqah itu adalah vaksin. Liqah itu adalah vaksin. Jadi usaha itu adalah vaksinnya iman. Vaksin untuk iman. Kata Ibnu Qayyim, fa idza ijtama'a al-iman wa at-talabu athmara al-'amal as-salih. Jika iman dan usaha itu berkumpul, maka keduanya akan membuahkan amalan saleh. Jika iman dan usaha itu berkumpul, maka keduanya akan membuahkan amalan saleh. Maka ini at-talabu liqahul iman, yaitu usaha mencari itu adalah pendamping iman, atau usaha mencari adalah vaksinnya iman. Ini mengandung makna yang sangat indah dan sangat dalam. Ya, maka dikatakan bahwasanya di kalimat ini ada tasbihun baligh, yurabbitu baina at-talabi wal iman. Ada tasbih, yaitu metafora atau penyerupaan yang sangat-sangat dalam, yang mengikat antara upaya mencari dan dengan iman. Fakama anna al-liqaha yuqawwil jisma wa yahmihi min al-amrad. Sebagaimana vaksin itu menguatkan tubuh dan menjaganya dari penyakit atau virus tertentu. Fakadzalika, begitu juga talabul ilmi wal ma'rifati yuqawwil iman wa yuhsinuhu min asy-syukuki wasyahawat. Begitu juga talabul ilm, talab mencari,
usaha mencari apa? Ilmu. Pengetahuan itu menguatkan iman dan menjaga iman dari keraguan, syahwat dan syubhat. Ya, bisa juga menjaga syukuk, itu bisa maknanya syubhat juga. Jadi talab di sini usaha. Nah, antum usaha menuntut ilmu sebagaimana antum lakukan sekarang. Ya. Dan menuntut ilmu itu membutuhkan waktu, membutuhkan upaya, membutuhkan kecerdasan dan pengorbanan. Juga harta, kadang-kadang harta. Jadi sebagaimana vaksin bisa memboosting atau meningkatkan daya tahan tubuh, maka menuntut ilmu begitu pula dengannya, ya, bahkan lebih afdal lagi. Bisa menguatkan keimanan dan menjaga atau membentengi iman dari syubhat, dari keraguan dan dari syahwat. Kenapa banyak orang terjerumus dalam syubhat? Disebabkan manusia ketika berjalan di keremangan dan dia tidak tahu kemana harus pergi, maka dia akan terjebak padanya atau tersesat darinya. Juga syukuk bisa menghindari atau bisa menjaga diri kita. Jadi menuntut ilmu, mencari ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu bisa menjaga diri kita dari yaitu syukuk, yaitu keraguan. Dalam beramal kemudian kita tidak ragu karena kita punya dalilnya, punya ilmunya secara absolut. Jadi enak. Orang yang berjalan di atas ilmu dan cahaya, maka dia tidak ada keraguan padanya untuk terus melangkah menuju tujuan. Ya. Bahkan ketika jalanan tersebut diselimuti oleh kegelapan atau keremangan, tetapi ketika dia punya ilmu dan tahu betul-betul bahwasannya ini jalan yang harus dilewati, maka dia akan menjalani dengan pasti. Ya. Sebagaimana jalan kemari itu dari Bekasi sana itu penuh dengan kegelapan, zulumat, keremangan, ya. Nggak tahu di ini hitam semua, ya. Nggak ada penerangan, apalagi daerah yang yang bawah jalan tol apa gitu, ada binatang-binatang itu, ada patung-patung itu yang kalau kita keluar tuh langsung nyorot ke patung-patung binatang. Itu udah biasa itu. Ini sekarang tahun-tahun ini 2 tahun belakang ini ada yang ngejaga, ya ya yang Mister Cepek lah yang ngejaga. Alhamdulillah ada temen lah gitu. Tapi sebelum 2 tahun belakangan itu sebelumnya awal-awal anak subuh-subuh sini itu nggak ada makhluk hidup kelihatan di situ. Jadi lebih mencekam. Ya. Sekarang nggak ada mereka pun, anak udah terbiasa. Karena apa? Anak udah tahu itu jalannya. Ya. Walaupun ada setan pocong lewat gitu, ya biarin aja. Ya, mungkin dia lagi mungkin baru pulang siskamling atau apa gitu. Ya anak. Artinya kita ketika jalan gelap tapi kita tahu ini jalan kayak gini, nggak ada gajlukan, nggak ada bolong-bolong atau lubang-lubang, bopeng-bopeng jalan secara absolut yakin gitu. Tapi coba kalau first time, pertama kali jalan di situ, lewat tempat gelap, terowongan, ini terowongan kemana nih, gitu kan? Ragu, ke Google Map dulu, lihat benar nggak di jalannya, ya kan? Takutnya terowongan, sononya jurang gitu kan. Tapi sekarang udah yakin. Maka ketika udah punya ilmu, udah pernah berusaha nuntut ilmu, kita yakin di jalannya, jalan. Sebagaimana kadang seseorang ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala kegelapan dan kesulitan dalam hidup. Ya, kesulitan dalam hidup. Orang yang punya ilmu setelah mencarinya, orang yang bertanya kepada ahli ilmu untuk menghadapi ujian ini dan dia punya iman, maka dia akan lebih tenang untuk menjalani hidup, tidak ragu-ragu untuk tetap menjalani ujian ini. Tapi coba kalau misalnya dia imannya kurang, ya emang dia punya ilmu betul, tapi dia kurang beriman, maka dia akan ragu. Ya, ilmunya ada, dia tahu bahwa ini ujian, ada ilmunya, dia tahu dia harus banyak istighfar, harus banyak sabar, itu tahu dia. Karena semua orang yang
dia curhat pada mereka, mereka selalu bilang, udah sabar ya sabar. Itu udah ilmu itu. Tapi karena dia nggak menggabungkan ilmu dengan iman, maka tetap aja dia gamang. Tetap aja dia gamang. Atau sebaliknya, dia punya iman kepada Allah Ta'ala, tapi dia nggak punya ilmu. Dia nggak tahu how to do that, gitu, nggak tahu bagaimana harus berperforma di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan ujian ini, nggak tahu. Apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia lakukan, nggak tahu dia. Maka kalau seperti ini, walaupun punya iman, maka ragu-ragu. Karena defaultnya, basicnya itu ilmunya nggak ada. Ya, bisa agak majuan nggak ikhwan? Ini kayaknya masih akan terus datang. Ini tuh udah penuh aja. Mohon maju ikhwan. Ini tolong teman-teman yang di sana nanti supaya mereka dapat jatah gitu, kesian. Kalau nanti mereka luber keluar, apalagi nanti lama-lama kan ngalangin jalan sampai jalan raya gitu, takutnya tadi difitnah buat perumahan. Ya, maju tolong majuan. Pokoknya every inch, setiap inci itu antum penuhi dengan diri antum. Nah, gini kan enak. Nah, gini kan enak. Ini masih ada yang kosong, Pak. Boleh di sini, Pak. Fadhol, Pak. Atau boleh di sini juga, atau boleh gantiin saya sekarang nih ngomong apa. Nah, gini kan enak. Nah. Pak Irwan, ada kunci enggak Pak Irwan? Kita kunci aja pintunya deh. Oke. Jadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, at-talabu liqahul iman. At-talab itu usaha. Antum punya iman di hati dan usaha untuk mencari ilmu. Dan usaha di sini kan at-talab yaitu as-sa'yu, as-sa'i, sa'i, seperti sa'i ketika umrah atau haji. Sa'i yaitu berjalan tapi agak kencengan dikit daripada jalan biasanya, sa'i. Jadi seseorang ketika dia mempunyai ilmu itu ibarat vaksin buat diri antum. Ketika bahkan buat iman antum. Ia menjadi booster buat iman antum sehingga semakin berkembang, semakin baik, semakin kuat, semakin kokoh, semakin menjaga. Dan juga menjaga vaksin itu yaitu ilmu ini menjaga seseorang dari syubhat, dari keraguan dan dari syahwat. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu ini kebaikan atau keburukan karena ilmu, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan demi menghindari keburukan ini atau menjalani kebaikan ini secara istiqamah. Dia tahu itu semua. Manusia secara tabiatnya berpotensi untuk ragu, berpotensi untuk terkena syubhat, dan berpotensi untuk terimbas syahwat atau terinfluence dengan syahwat. Sangat potensial itu manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia ini akal dan hawa nafsu. Dua hal yang berbeda. Ketika akal lebih dominan daripada hawa nafsu, maka hawa nafsu akan bisa dinetralisir dengan baik. Tapi ketika hawa nafsu lebih prominent dibandingkan akal, maka tidak ubahnya dia kecuali seperti binatang. Karena binatang tidak memfungsikan, tidak mengadakan akal, tidak ada akal padanya. Maka mana yang lebih dominan bagi seorang hamba? Apakah dia lebih dominan akalnya atau hawa nafsunya? Dan ilmu dan iman itu yang menjadikan akal itu sehat dan semakin sehat. Kalau misalnya suatu akal dalam seorang manusia, suatu akalnya itu tidak ada dasar ilmu dan iman, maka akalnya ini dengan hawa nafsu itu seimbang, sama aja gitu loh. Dari awal seorang hamba berarti harus beriman dan punya ilmu. Dan jangan seseorang merasa aman dengan imannya tanpa menuntut ilmu. Karena ilmu itu gizi untuk hatinya. Ketika hati tidak mendapatkan gizi, maka bagaimana ceritanya manusia tidak mendapatkan asupan gizi? Pada waktunya akan sakit, mati kemudian. Dan kematian kalbu seseorang adalah kematian sebelum kematian. Kematian rohani sebelum kematian jasmani. Betapa banyaknya manusia mati secara rohani sebelum jasmani. Ya.
Mati dah. AC-nya mati kah? Terasa langsung panas nggak Pak? Hangat ya? Enakan gini atau gimana? Enakan gini, benar. Sekarang nanti panas loh beneran. Ini bakal panas nanti ya. Karena ini makin banyak orangnya. Panitia bisa ini enggak ini mulai panas nih. Malah mungkin enggak ngeluarin AC, ngeluarin hawa panas dia. Ya. Matahari belum terbit tapi panas sudah kerasa gitu. Nah. Baik, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah itu yang pertama ya. Yang pertama, jadi nuntut ilmu sandingkan usaha nuntut ilmu dengan iman. Maka insyaallah kata Ibnu Qayyim fa idza ijtamal iman wa talab athmaru al amal salih. Apabila iman dan upaya nyata yaitu menuntut ilmu dipadukan, keduanya akan membuahkan amal saleh. Coba antum lihat orang-orang muslim yang mereka tidak menuntut ilmu misalnya. Mereka punya iman betul, tapi coba lihat amal saleh mereka lihat. Banyak penuh dengan kebid'ahan. Banyak yang salah paham tentang amalan ini, amalan itu, banyak yang salah. Mereka punya iman, tapi enggak mau nuntut ilmu. Kalaupun nuntut ilmu, mereka maunya euforia sifatnya. Yang hanya rame-rame atau mungkin yang sensasional, atau mereka pengen nuntut ilmu tapi tertipu dan terpedaya dengan guru-guru yang tidak pantas nuntut ilmu, malah justru menyelewengkan ilmu atau mengalihkan mereka dari pemahaman yang benar. Maka lihat amalan mereka banyak yang menyimpang. Kemudian yang kedua, itu yang pertama udah ya. Yang pertama apa? Nuntut ilmu disandingkan dengan iman. Yang kedua, husnudzan wa husnudzanni billahi liqahul iftiqari wal ittirar ilaih. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah adalah pendamping rasa fakir dan ketergantungan pada Allah. Wah ini Masya Allah, indah banget. Husnudzan billah, berhusnudzan pada Allah adalah liqah atau vaksin dan pendamping kebutuhan dan ketergantungan pada Allah. Iftiqar itu merasa sangat butuh. Jadi husnudzan billah, liqah, al-iftiqar, wal-ittirar ilaihi. Apa yang disandingkan di sini, yang didampingkan di sini apa? Yang pertama husnudzan billah itu A, dan sandingannya adalah apa? Yaitu iftiqar dan ittirar ilaihi, yaitu merasa butuh, merasa fakir kepada Allah dan berkegantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal itu sandingkan dalam kehidupan. Kita itu perlu iftiqar ilallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia sekalian, kalian semua itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah taala maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Kita ini fakir pada Allah. Taib. Orang kalau cuma merasa fakir pada Allah tapi dia enggak husnudzan pada Allah, maka dia akan diam. Maksudnya diam di sini ya enggak ngapa-ngapain. Maka perlu sandingan, yaitu apa? Husnudzan sama Allah. Gini Pak, kalau misalnya antum miskin, enggak punya uang, enggak punya apa-apa. Terus kemudian antum melihat orang-orang kaya pengen minjem duit atau minta sama mereka, pelit mereka. Kira-kira antum bakal minta enggak? Enggak lah, karena saya emang butuh nih, lapar banget nih, tapi orang-orang ini kayaknya muka-mukanya judes semua deh. Udah suudzon duluan. Tapi kalau antum husnudzan, beres mereka anak belum, ini belum, itu belum, ya Allah gimana ini, mepet banget ini. Terus ada orang teman antum yang kaya, teman ngaji Masya Allah, tapi saya husnudzan lah, bismillah. Saya minta pinjam sama dia, orangnya baik kok. Ini husnudzan enggak? Husnudzan. Ada sisi husnudzan dan ada sisi butuh sama orang itu. Digabungkan keduanya, hasilnya apa? Hasilnya adalah yaitu minta pinjaman gitu, minta pinjaman atau minta bantuan. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, maknanya berbaik sangka pada Allah, vaksinnya adalah vaksin untuk kebutuhan, pembantu untuk kebutuhan dan ketergantungan pada Allah Azza wa Jalla.
Jadi didampingkan dua hal ini, husnudzon sama iftiqar. Berbaik sangka kepada Allah sama butuh sama Allah. Kalau dua ini di blending, jika dua ini dipadukan, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Kata beliau, fa idza ijtama'a athmara ijabat ad-du'a. Jika keduanya dipadukan saat berdoa, niscaya permohonan itu akan terkabul. Karena seseorang kalau suudzon sama Allah, maka tidak Allah kabulkan. Maka kata Allah Azza wa Jalla di suatu hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku padaku, maka hendaklah dia terserah dia mau mensangkakan aku seperti apa, sesuai persangkaan dia. Sekarang kalau suudzon sama Allah, dia butuh sama Allah, tapi suudzon sama Allah atau ngetes. Allah dites, diuji gitu. Jajal dijawab enggak ya? Ya kayak gini mah. Main-main. Saya doalah. Coba lihat, dijawab enggak ya? Ya enggak gitu. Atau saya doa, ya siapa tahu dijawab. Enggak boleh gitu. Siapa tahu dijawab. Gimana? Antum kayak seolah-olah Allah keberatan untuk jawab gitu loh. Mudah bagi Allah ngejawab. Sekarang juga bisa gitu. Oke, kata Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian meyakini dijawabnya doa kalian. Harus gitu, yakin. Tapi juga yakin itu harus dimodalkan dengan sebab-sebab dikabulnyakannya doa. Dan menghilangkan penghalang-penghalang doa. Seperti harta haram, seperti maksiat, dan seterusnya. Kesyirikan dalam berdoa, suudzon pada Allah ketika berdoa, itu hilangkan. Maka gabungkan antara husnudzon pada Allah dengan merasa butuh sama Allah. Ya, jadi ketika kedua itu berkumpul, husnudzon sama Allah ya, butuh sama Allah ya, maka akan membuahkan jawaban terhadap doa-doa kita. Ya, jadi jangan doa itu kayak nggak ada isinya. Doa itu gabungkan dua hal, yaitu tentu gabungkan apa? Lafalnya benar, itu dulu deh coba. Lafalnya nggak benar kayak apa? Pak ngapain Pak? Kok kayak suara laron gitu? Laron aja nggak kayak gitu suaranya, gitu kan? Udah gitu, cuman formalitas belaka. Habis sholat lebih cakep gerakan gini daripada suaranya. Yang belakang amin. Ini masalah semua nih yang ngomong, yang bicara suaranya bermasalah, yang amin cuma amin. Amin. Bangun. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Amin. Kok kayak Jumatan gitu kan? Dia yang didoain dan yang doain enggak ngerti apa yang diomongin. Sekarang gimana seseorang minta sama Allah dalam keadaan hatinya enggak merasa butuh dan juga enggak husnudzon, empty, kosong. Hanya sebatas utasan lafal-lafal yang digaungkan, yang pengucapnya itu enggak ngerti, pengucapnya enggak berisi, seperti sound system yang keluar darinya suara, yang sound system itu sendiri enggak ngerti artinya apa. Iya, enggak ngerti artinya apa. Makanya zikir atau doa itu usahakan betul-betul paham dan sanubarikan betul-betul. Baik sangka pada Allah Azza wa Jalla. Sebutkan satu zikir pagi petang yang merupakan doa. Silakan sok sebutkan. Sebutin Pak. Yang ana akan kontekskan ke kehidupan antum. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup Allah, wahai yang maha mengurusi makhluknya Allah Ta'ala. Dengan tawassul dengan rahmatmu, sifat rahmatmu, astaghits, saya memohon pertolongan betul-betul. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan janganlah engkau janganlah engkau telantarkan urusan itu pada diriku sekejap mata pun. Iya,
You cannot do it by yourself. Nggak bisa kita itu melakukan sesuatu diri kita doang tanpa takdir Allah, tanpa pertolongan Allah, nggak bisa beneran. Walaupun torfata'in, torf itu adalah suatu kelipan mata gitu, sejenak, sedetik pun, atau kurang dari sedetik. Jangan ya Allah, biar Engkau yang menjadi pembimbing dan penolong saya dalam amalan-amalan dan perbuatan saya. Taib, doa ini kalau antum niatkan lebih spesifik, walaupun ini umum, doa ini umum untuk urusan apapun, tapi mungkin antum ada sesuatu yang harus dilakukan dan itu tidak mudah bagi antum hari ini. Apa contohnya? Apa contohnya? Misalnya hari ini hari Ahad, antum akan kondangan. Dan diundang kondangan itu. Namun di kondangan itu nanti antum kemungkinan besar akan ketemu orang yang dulu pernah berkonflik sama antum. Itu kadang-kadang bukan hal yang mudah. Dan ternyata yang berkonflik sama antum itu adalah yang ngundang. Ini lebih mudah, enggak susah lagi nih. Jadi kan suudzon, dia ngapain ngundang saya nih? Wah, kayaknya bakal berantem nih kayaknya. Udah enggak enak hati, datang enggak ya? Ngomong sama bini, sayang datang enggak kita? Jangan bang, nanti berantem. Ya juga sih. Tapi kan diundang, wajib hukumnya. Nah, ilmunya keluar nih. Terus doa zikir pagi petang. Nah, bismillah lah. Kita serahin ke Allah ya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah urusan saya nanti. Iya, ini termasuk urusan yang harus diperbaiki gitu loh. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan engkau telantarkan urusan saya kepada diri saya, dilimpahkan ke saya begitu saya kerja sendiri, jangan ya Allah. Bantu saya. Butuh bantuan enggak? Butuh bantuan. Nah, udah bismillah jalan tuh. Kemudian doa juga yang berkaitan dengan konflik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, jinakkanlah, lunakkanlah kalbu-kalbu kami dan perbaikilah hubungan kami. Tuh, Masya Allah. Sampai kan di kondangan, bismillah, amplop, ya, tulis nama dari hamba Allah, gitu. Muhsinin dari hamba Allah, kasih. Ya karena nggak nyebut nama kan bebas dia mau ngasih berapa ya, tertulis di dalamnya Anda kurang beruntung gitu. Ini nyari masalah nih. Ketemu, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, seenggaknya minimal pura-pura dulu lah. Ya. Salaman dan seterusnya. Ada nggak di kondangan ketemu langsung berantem? Enggak lah. Terus selesai itu makan pulang. Pas pulang barunya dalam istilah, ternyata nggak ada apa-apa ya. Apa nggak ada apa-apa? Banyak bakso, somai banyak di sana. Ya. Maksudnya nggak ada konflik, nggak ada. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menjawab doa. Itu satu poin, itu satu contoh dari jutaan contoh yang ada pada diri kita semua, beda-beda. Coba hari ini antum mau ngapain Pak? Insya Allah hari ini. Setelah ngaji. Mau bebenah rumah, termasuk bebenah rumah, bebersih. Iya, itu butuh pertolongan Allah juga gitu loh. Ya udah enggak usah. Ana bukan pakar bebenah rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan antum bebenah rumah. Karena sebagian pembenahan rumah itu bikin emosi juga kadang-kadang. Ya karena numpuk barang, numpuk ini, kain ini, kotor ini, terus tiba-tiba pas dibuka tikus semua isinya. Itu kan kesel semua. Tikus dan family-nya bahkan udah bikin kartu keluarga, mungkin di situ family tree-nya udah PW di situ. Wah, kesel banget ini, ternyata selama ini kita dikhianati oleh binatang ini. Akhirnya kita buka tikus, kelabang, kecoa, wa akhwatuha dan semua saudara-saudarinya. Ya subhanallah, kadang-kadang itu kesel. Terus baunya minta ampun. Yang membuat kita emosi kadang-kadang sebagai laki-laki, udahlah malas lah. Udahlah cari pembantu lah. Akhirnya udah nyari pembantu, keluar duit lagi. So, segala hal walaupun ringan, kalau tidak Allah tolong, maka akan susah. Tapi hal-hal yang ketika itu berat, kayaknya berat banget, tapi kalau Allah tolong, kadang kok kayak nggak kerasa, semuanya enak aja, ngalir gitu aja. Ya. Kadang ada kajian di suatu tempat nih, hari Sabtu atau Ahad, subuh, duhanya di mana gitu. Ya, pernah di Cinere, terus duhanya di Tangerang.
Itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu padat jadwal kajian itu, dan anak naik motor semua dengan tim juga. Itu subhanallah. Letihnya luar biasa sebenarnya. Tapi Anda minta sama Allah. Anda masih ingat kajian itu ketika apa? Ketika subuh udah ngantuk ke Cinere dari Bekasi. Kemudian kajian. Makan, pergi kemudian ke Tangerang. Naik motor. Daerah mana Anda lupa nah. Dan Anda harap Anda lupa ya, karena jauh. Nah, sampai sana udah capek tuh. Ya. Kajian sampai sana di masjid, dan Anda dengar suara ngaji. Maksudnya ngaji yang disanterin gitu. Wah, kayak bakal tahlilan nih kajiannya nih. Udah suzon duluan kan gitu. Ya, bakal tahlilan nih kayaknya nih. Maka Anda masuk, ternyata yang ada cuman panitia 3 orang dan makhluk hidup lainnya 3 orang. Ikhwan, akhwatnya kan nggak tahu, nggak kelihatan di balik tirai. Waduh, ada sejujurnya dalam hati itu ada. Ini di luar ekspektasi, gitu loh. Ya kirain kan judulnya tablik akbar, ternyata tablik super asghar. Ya, nah kemudian ya udahlah nggak apa-apa. Berapa orang doang datang, nggak apa-apa, Bismillah. Yang penting hamba Allah, mereka insya Allah dapat ilmunya. Karena jujur itu udah capek banget Pak. Udah capek di situ, terus ngeliat pemandangan yang betul-betul luas pemandangannya gitu loh. Nah, duduk, Bismillah. Habis sholat, duduk di meja kayak gini nih. Nunggu sebentar terus mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mulai biasa, baru muqaddimah. Ada panitia yang agak sotoy, satu panitia. Kayaknya orang masjid. Ya, udah mulai ini suara gitu udah normal. Dia kemudian benahin suara, mati. Kesel kan? Ya, ini benar-benar. Emang benar-benar ujian banget ini. Masya Allah. Mati kan? Masalah, Anda diem kan? Akhirnya panitia lain ikutan. Lah kenapa mati gitu kan? Tadi panitia yang kebingungan dia matiin, terus ngecek ini di power dia gini-gini sama dia. Anak saya ngeliatin kesel sama dia. Pak, ini gara-gara sampean, ini mati di situ bukan di sini. Ini dari tadi udah hidup, sampean yang bikin mati gitu. Anak sampai kesel gitu. Itulah sebenarnya ada. Kalau perlu 2 bulan lu antum lihat aja tuh. Muka anak kesel tuh gitu. Ya iyalah udah capek gini, subhanallah. Apa enggak ada cara lain bikin kesel di luar aja kan? Kenapa harus sekarang gitu kan? Maka dibener lagi lama gitu. Akhirnya bisa kembali. Tapi di sana pikir subhanallah, ini ujian dari Allah. Maka kemudian buat apa kita cari dunia, dari udahlah bismillah, nggak apa-apa kuantinya nggak apa-apa, kuantiti segini aja, ada datang berapa orang doang nggak masalah sama sekali. Yang penting kan Allah ridho pada kita udah mulai kajian. Di situ anak bangun semangat karena Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan merestui semua ini. Dan ternyata setelah selesai kajian rasanya tuh enak. Itu masih jauh rasanya enak, dan masih ada beban berikutnya apa coba? Yaitu masih naik motor dari daerah itu ke Bekasi. Antum dengar Bekasi aja, itu udah Masya Allah Ustaz, Bekasi Ustaz. Bekasi antum begitu. Iya, Bekasi ikhwan. Bekas dalam bahasa Arab athar. Tambahin i jadi athari. Ya. Jadi Bekasi itu athari, kayak gitu. Jadi kalau ada orang namanya Fulan al-Athari, kayaknya tinggal Bekasi dia tuh. Ya. Nah, kemudian sampai 1,5 jam anak jalan naik motor sama tim juga, alhamdulillah sama mereka. Dan maksudnya sama mereka masing-masing naik motor masing-masing, dan semua oke aja, sehat sampai rumah. Kemudian sampai istri mengatakan, Masya Allah tadi kajian 2 kok bagus banget, sampai kaget. Bagus, masa bagus? Itu padahal awal-awal moodnya udah jelek loh. Tapi ternyata ketika kita berusaha membangun mood husnudzan sama Allah, kita betul-betul membangun ya, walaupun anak bukan orang yang ikhlas, tapi membangun mudah-mudahan ini diterima oleh Allah, dan nggak peduli dengan jumlah orang. Ternyata semua itu membuat dunia itu nggak ada apa-apanya, dan kita berjalan begitu saja, berusaha beramal soleh sesuai dengan apa adanya syariat ini, dan ternyata resultnya atau hasilnya itu lebih afdal daripada yang kita bayangkan. Dan semua ini dari mana?
yaitu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hal-hal yang sangat berat dan ternyata Allah bantu. Ya akhi antum, kalau jangankan naik motor dari Bekasi kemudian ke Cinere, kemudian ke Tangerang jauh, kemudian ke Bekasi lagi. Jangankan gitu. Orang di samping masjid aja itu belum tentu Allah kasih hidayah menuju ke masjid. Belum tentu Allah tolong dia ke masjid. Belum tentu. Padahal temboknya satu tembok nih. Ini masjid, ini tembok rumah dia. Jangankan oke, nggak usah jalan deh. Dia lompat kodok dah ke masjid, itu nggak membutuhkan effort yang lebih lah, gampang banget, saking sampingnya langsung masjid. Tapi ketika Allah nggak tolong, nggak bakal dikasih, nggak bakal bisa, subhanallah. Ya, maka coba ketika kita butuh Allah, tanamkan pada hati husnudzon sama Allah Taala. Taib, ada zikir pagi petang lainnya, yaitu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma Inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Atau ada juga yang lainnya, Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah saya dalam badan saya, pendengaran saya, penglihatan saya. Taib. Sekarang betapa banyak kita itu yang memiliki penyakit simpenan yang kadang-kadang kumat dari jasmani kita. Ya. Dan kadang kita kesulitan untuk menghandle-nya. Sampai kita berpikir, ini kalau saya kerja atau saya aktivitas, kira-kira saya bakal bisa enggak ya? Karena badan saya itu enggak enak gitu rasanya. Maka coba dengan doain Allahumma afini fi badani. Yaitu terjaga dari kemaksiatan dan terjaga dari kesulitan di badannya. Kalau dia yakin Allah Ta'ala mengabulkan doa tersebut, dia akan jalan insya Allah dengan baik, bisa insya Allah, beneran bisa. Ya, manusia itu kalau punya yakin dan husnudzon sama Allah, dia bisa, sebenarnya bisa. Cuman kan memang tidak semua orang Allah rezekikan keyakinan dan husnudzon. Kerap kali manusia itu mendahulukan suudzon kepada Allah dan mengakhirkan husnudzon. Ketika Allah sudah terbaik buat dia, baru dia mau husnudzon. Jadi awalnya itu suudzon dulu, dan itu dosa besar. Suudzon, kayaknya orang kayak saya mah mana Allah akan kasih. Saya kan kayak gini, saya kan kayak itu, kan dari syaitan pikiran itu. Udah taubat, Allah kasih nanti. Tapi suudzon dulu. Dan ternyata Allah masih baik buat dia, baru dia mau husnudzon. Ini enggak boleh seperti ini, walaupun ujung-ujungnya bagus sih husnudzon, tapi enggak boleh seperti ini. Awali dari husnudzon dan jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhan antum. Kalau surga yang harganya mahal dan mewah dan dunia enggak ada apa-apanya, itu aja mudah Allah berikan kepada hambanya, apalagi dengan hanya sebatas dunia. Sekarang coba, punya anak berapa antum jemaah? Dan anak-anak ini nanti mau disekolahkan atau private. Mau private kayak mau sekolah sama-sama keluar duit. Kecuali antum yang sendiri yang ngajar. Antum mengajar sendiri itu anak, antum bikin ijazah sendiri. Nah tuh bisa tuh. Tapi anak yakin nggak bisa gitu. Butuh uang keluar. Anak ada 3, 4, 5. Udah gitu cita-cita antum pengen punya istri lebih dari 1. Tambah lagi anak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau antum nggak punya keyakinan, ragu, ya nggak bakal jadi. Oke, kalau antum punya hal yang condong kepadanya, maksudnya condong kepada amalan tersebut, mana potensi antum? Antum lihat Pak, akhwat juga gitu. Mana potensi anti? Dia amalan apa? Anti punya bakat dan potensi yang luar biasa di situ. Ada di antara antum yang potensinya adalah di suara, sehingga lebih fokus di Al-Quran, lebih afdal buat antum. Ada di antara antum potensinya di kekhusyuan salat, bisa memanage qalbu ketika salat, di situ potensi antum. Ada sebagian antum potensinya adalah di sedekah. Nah, taib, dari tadi yang pertama baca Al-Quran, ini salat, ini sedekah, maka eksploitasi diri antum betul-betul di tiap potensi-potensi antum ini. Ya.
Kalau misalnya baca Al-Quran, antum tahu, antum suka baca Al-Quran, antum bisa menghafalin. Nah sekarang husnudzon nggak sama Allah gitu loh? Yakin nggak gitu loh? Harus yakin. Karena seseorang ketika nggak yakin ini nggak bisa, ragu-ragu dia. Yakin Allah Taala akan kasih dia hafalan buat Al-Quran. Yakin. Begitu sedekah. Ada seseorang yang memang mentalnya mental dermawan, tapi dia nggak punya banyak uang. Dia berazam, insya Allah suatu saat saya pengen punya penghasilan yang besar. Ya, pengen penghasilan sebulan bisa menghasilkan 50 juta misalnya. Bisa nggak? Ya betul insya Allah, tapi bisa nggak? Insya Allah apa dulu nih? Insya Allah bisa. Walaupun sekarang gaji masih di bawah UMR 2,5 juta. Oke, ketika teman-teman nanya berapa gaji antum sekarang? Ya akhi taqillah, jangan nanya hal-hal yang takut membuat anak ujub gitu. Padahal ngomongnya kayak gitu, padahal seandainya dia beritahu itu jadi bahan lawakan selama sepekan itu dari teman-temannya. 2,5 juta. Berapa aja tuh? Nah, anak-anak khawatir hati anak. Ya Masya Allah. Kenapa? Ya kita kan harusnya dari sombong, ujub, takabur, ria itu kan nggak boleh. Ya nggak mau kayak gitu. Jadi kan teman-teman kira, gajinya gede nih, keren nih, Masya Allah. Iya. Nah tapi gajinya segitu. Cuman dia cita-cita tinggi, boleh nggak? Boleh. Walau cita-cita soleh, cita-cita yang baik, boleh, benar boleh. Namun cita-cita tinggi itu harus dipupuk dengan apa? Butuh sama Allah dan husnudzon. Kalau cita-cita tinggi tapi nggak merasa butuh sama Allah, sombong ini orang nih. Kalau cita-cita tinggi tapi tidak husnudzon sama Allah, nggak bakal sukses ini orang. Nggak bakal bener nanti juntrungannya. Maka coba bismillah. Ya Allah saya minta. Walaupun dalam keadaan fakir sekarang, saya minta ya Allah suatu saat berikanlah saya harta agar bisa bersedekah. Taib. Ketika dia mau bersedekah nanti, suatu saat saya bakal kalau udah 50 juta per bulan, 100 juta per bulan saya akan apa? Saya akan sedekah. Insya Allah dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Pas dikasih sama Allah itu apa kemudahan uang buat dia? Dia bakal sedekah nggak kira-kira? Bakal sedekah nggak Pak? Jadi dia cita-cita sejak miskin dia punya cita-cita kuat. Ya. Pokoknya ini saya tabung terus, saya tabung. Nanti kalau misalnya saya tabung, saya investasikan, saya ini pokoknya bakal besar, baru saya sedekah banyak. Kira-kira sedekah enggak? Enggak. Iya, Allah kasih duit banyak nanti, tapi enggak sedekah dia. Kenapa enggak sedekah? Karena bercita-cita menjadi dermawan, ya. Bercita-cita menjadi dermawan suatu saat itu tidak akan menjadikan dia jadi dermawan pada waktunya. Karena kedermawanan itu dipahat, diukir sejak awal. Bukan dicita-citakan. Iya. Gitu. Kayak yang lain lah. Pokoknya anak 10 tahun lagi anak pengen jadi ustaz. Pokoknya 10 tahun lagi anak harus jadi ustaz. Akri aja bisa, masa anak nggak bisa gitu. Ya. Enggak. Bisa ya, dia ustaz itu loh. Beneran. Laku, Masya Allah. Tarifnya juga, Masya Allah. Kalah ikhlas, ya. Iya. Di sini kan menangnya menang bubur sama martabak kalau di sini. Nah, 10 tahun lagi saya jadi ustaz. Tapi dia nggak belajar dia. Belajar bahasa Arab enggak, baca kitab enggak, ini enggak, tahfidz enggak. Tapi saya yakin insya Allah saya bakal, ya Allah jadikanlah saya ustaz. 10 tahun lagi andai jadi ustaz. Apakah dia jadi ustaz benar? Enggak benar, enggak mungkin benar tiba-tiba jadi ustaz punya sorban. Ya, kemudian panggil saya Bib, jangan panggil ustaz. Saya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi benar kita semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam Pak. Kalau kita lihat track historinya Nabi Adam, kemudian nanti ada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Karena
Selain keluarganya atau Nabi Nuh itu udah tenggelam semua. Antum mau keturunan siapa lagi coba? Kita keturunan, makanya al-ab ats-tsani bagi sebagian ulama. Ya, sebagian ulama lainnya mengatakan Nabi Nuh itu al-ab ats-tsalits. Ya, ada yang tsani itu Nabi Syith namanya. Ala kulli hal itu khilafnya antara ulama. Maka seseorang ketika dia mencita-citakan selain dia husnudzon sama Allah dan butuh sama Allah, dia harus membangun cita-citanya dengan apa? At-talab ikhtiar, yaitu ikhtiar dan iman. Ikhtiar sedaya awal. Rajinlah atau ukirlah mental sedekah sedari miskin. Karena ketika kaya, kita tidak akan pernah mau meninggalkan sedekah. Tapi ketika sedekah itu hanya cita-cita, ya, dan tidak diukir akarnya, maka tidak akan bersedekah ketika sudah berpunya. Begitu. Ya. Kayak orang misalnya pas mau nikah dia, pokoknya saya kalau udah punya istri, saya bakal gini. Ngomong aja. Kalau udah punya istri, saya bakal bangun sebelum subuh. Pas masih bujang itu bangun sebelum subuh. Bangun pas udah orang pada sholat syuruk baru dia bangun, gitu. Iya. Pas selesai kajian baru bangun, pas kajian tidur, gitu. Ada? Gak ada loh, beneran gak ada. Alhamdulillah ini. Ana merasa terhormat banget ini dengan ini, masya Allah. Karena biasanya kalau bapak-bapak itu kajian pada subuh, alhamdulillah kesempatan nih mau tidur nih malah AC-nya tinggi lagi gitu. Tapi alhamdulillah di kajian ini semuanya melek, masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas meleknya antum. Ya, ana scan terus, ana kawal antum untuk tidak tidur. Oke, jadi betul-betul apa? Diupayakan supaya cita-cita antum jadi kenyataan dengan upaya, dan selama bercita-cita itu berbaik sangka pada Allah dan minta sama Allah SWT. Padukan itu husnudzan dan iftiqar. Semua keinginan antum, kesulitan antum, yang antum ingin menghindarinya, antum merasa butuh sama Allah, tapi husnudzan juga sama Allah. Taib. Sekarang kadang setan membisikkan, kamu itu gimana mau dikabulin sama Allah? Dosa kamu banyak, pelaku riba, dulu kamu berzina, dulu kamu begini. Disebutin, dimention oleh syaitan semua kesalahan kita. Benar juga kata ente ton, gitu kan? Disebutin 10 dosa besar yang kamu lakukan. Ente setan benar, kadang benar juga ente setan ngobrolnya. Makanya kata penasehatnya, advokatnya ini setan. Makanya dengerin omongan aneh kata setan. Gimana Allah mau ngampunin ente? Itu dosa udah kayak gitu numpuk banget. Gimana Allah bakal mengabulkan doa ente? Sementara harta ente haram, ini ente haram dan seterusnya. Udah, ngapain ente capek-capek? Nikmatin aja udah hidup, nggak usah minta apa-apa. Malu ente sama Allah. Seolah-olah bener tuh omongan setan. Ini omongan setan, bukan omongan anak ya. Omongan setan. Seolah-olah bener tuh. Malu ente sama Allah, udah nggak usah minta-minta. Coba kalau misalnya ente minta-minta sama orang kaya nih, ente udah nyakitin dia, udah ngejek-ngejek dia. Kemarin ente nyuri balangnya. Sekarang ente minta-minta, malu nggak ente? Malu sih. Ya udah nggak usah minta-minta, bikin malu aja, itu kata setan. Seolah-olah benar bagi orang bahlul, tapi bagi orang berilmu enggak. Kita nggak boleh give up. Lawan itu setan, taubat dari dosa itu, minta sama Allah, merasa butuh sama Allah, husnudzan sama Allah, dapat. Karena seringkali penghalang seseorang dari berdoa dan taubat adalah keputusasaan. Kenapa seseorang bisa putus asa, putus harapan? Karena suudzon sama Allah. Kayaknya Allah nggak ngampunin aneh deh. Kayaknya Allah nggak bakal kasih saya. Enggak. Kita ini Muslim, punya Allah Azza wa Jalla. Kalau orang kafir saja minta sama Allah dikabulin, maka apalagi orang mukmin. Sekarang iblis itu pernah nggak minta sama Allah? Pernah. Walaupun dikabulinya itu nggak persis dengan permintaan iblis. Ya. Kata iblis apa? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, kata iblis loh. Iblis aja mintanya sama Allah.
Ajib ya. Ini berapa orang minta sama kuburan, ini makin bahlul aja nih. Ini iblis aja minta sama Allah. Langsung minta sama Allah. Ini iblis masih punya etika mintanya sama Allah walaupun enggak ngomong ilahi, tapi ngomong Rabbi. Yang menunjukkan dia tuh sebenarnya enggak mau nyembah Allah gitu loh. Rabbi, wahai Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah kehidupan saya sampai hari mereka dibangkitkan. Itu kepengenan iblis kayak gitu tuh. Itu kepengenan iblis. At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan ini di antara bentuk kebodohan iblis. Walaupun dia minta sama Allah langsung. Tapi konten permintaannya bodoh. Ya wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku sampai hari mereka dibangkitkan. Ini kelicikan setan tuh di sini, Pak Ikhwan. Kelicikan di sini, coba. Bentuk liciknya di mana? Silakan. Anak-anak ulangi kata iblis gini, wahai Tuhanku, ini sejak iblis berhasil dengan takdirnya berhasil menggelincirkan Nabi Adam dan istrinya. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematian saya hingga mereka, yaitu manusia itu dibangkitkan kembali. Di mana sisi kelicikan iblis? Ayo. Gimana? Tangguhkan. Kenapa tangguhkan gimana? Iya. Tangguhkan matinya. Silakan, Mbak. Gimana? Atau itu aja jawabannya? Bagus sekali. Ya Masya Allah. Tangguhkanlah. Jawabannya tangguhkanlah. Bagus, Bapak. Bagus. Jazakallah khairan. Ya udah. Bagus. Ya. Jazakallah khairan. Tapi belum mencukupi. Silakan. Bayangkan, ya, wahai Tuhanku, tangguhkanlah, jangan matikan saya sampai mereka dibangkitkan kembali. Mana sisi liciknya? Silakan, Pak. Gimana, Pak? Dibangkitkan. Betul sekali. Jadi, karena pada saat itu setan akan berlepas diri. Jadi, sebenarnya iblis itu pengen apa? Nyesatin manusia. Tapi pas di yaumul hisab, mereka udah matiin saya pas itu, ya Allah. Paham gak di sini? Kerasa gak ngeselinnya dia, ngeliciknya? Licik ya, licik itu. Jadi sepanjang usia bumi ini, sepanjang usia dunia ini, iblis menggoda manusia, nyesatin banyak manusia. Terus kiamat kan, pas kiamat hancur bumi semuanya, iblis gak kena, gak kena gitu, makanya gitu. Nah pas dibangkitkan lagi manusia, ya Allah matiin saya sekarang. Paham gak di sini? Licik gak di sini? Licik di situ. Gitu, Pak. Ya. Bapak boleh pulang sekarang. Rumahnya dekat. Oh iya. Benar, Bapak. Jazakallah khairan. Tadi itu kelicikannya. Pengen nyesatin, tapi nanti ketika udah hari penghakiman, lepas diri, kabur langsung. Dan setan rata-rata dari zaman jebot sampai zaman kebot sampai zaman ribuk dan seterusnya itu kayak gitu semua setan. Semua setan kayak gitu. Kita udah ketemu berapa setan banyak kayak gitu. Ketika ke gap, bukan saya. Tuh gitu. Iya. Bencong, banci, jam 3 mangkal. Ketika diringkus langsung jadi cowok. Kenapa, Pak? Tapi pas jadi bencong offline, beneran bencong, lagi bencong dia. Tapi ketika udah ketahuan langsung kelihatan cowoknya. Enggak, Pak, saya enggak ngebencong, Pak. Gitu. Jadi banyak setan itu ketika udah ke gap, enggak, ini bukan salah saya. Memframing orang, mengalihkan kesalahan ke orang lain supaya dianya enggak, ini setan ini. Beneran ini setan. Rata-rata gitu. Tapi Allah Ta'ala tidak kabulkan. Ini aja iblis aja Iblis aja punya harapan ke Allah. Ya Allah, kabulkan doa saya. Dia tahu hanya Allah yang bisa mengabulkan. Hanya Allah yang bisa menjawab doanya. Tapi Allah kabulkan enggak? Enggak Allah kabulkan sampai kayak gitu. Karena Allah tahu ini kelicikan dia. Dan Allah tidak diatur dengan kelicikan siapapun. Maka Allah Ta'ala katakan, kamu hidup sampai waktu ma'lum. Sampai waktu yang telah diketahui, yaitu di hari kiamat, manusia semua mati, kamu juga mati. Dan di hari akhir, dibangkitkan juga enggak tuh iblis? Dibangkitkan. Pas dibangkitkan iblis itu, ya tentu ya nama iblis mana masuk surga. Lah orang ini pangkal kesesatan kok. Akhirnya ke neraka enggak? Ke neraka. Di neraka iblis masih berupaya lagi untuk berlepas diri. Lihat di surat Ibrahim. Ya, lihat di surat Ibrahim. Maka iblis pun khutbah dan ceramah di neraka. Isi majlis taklim, bentar lu.
Kumpul semua kalian. Falamma qudiyal amr, ya ketika semua urusan surga neraka, orang penghuni surga sudah masuk semua, penghuni neraka sudah masuk semua, ini giliran iblis sekarang play the role, yaitu saya mau ceramah dulu gitu. Tolong dengarkan saya gitu. Maka kata iblis, "Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li." Semua penghuni neraka, saya dulu waktu di dunia, saya enggak punya apa-apa, saya enggak mengasih kalian apa-apa, saya enggak memberikan sultan, kekuasaan atau bukti buat kalian, kecuali saya cuman ngajak, pada ikut. Maka fala talumuni, maka janganlah kalian jangan nyalain saya, jangan celak saya, walumu anfusakum, celaklah diri kalian sendiri. Itu berlepas diri. Jangan celak saya. Saya enggak salah. Kalian siapa suruh ikutan gitu. Ya, ibaratnya ada seorang pentolan khamr, dia suka minum bir, minuman keras. Ngajak teman-temannya, "Bang, enak nih bang, minuman bang. Bener bang, enak bang. Kita kayak tinggi banget rasanya bang. Permasalahan hilang semua bang. Bang. Kayak ikut minum sama. Ini bang masih bang, enak minuman. Jus. Enak bang. Ini ramuan tradisional, gitu kan. Mabok ya. Pas mabok, ketangkep sama si Skamling. "Woi ngapain woi?" Gitu kan. Diringkus, ditangkap. Dia bilang, "Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak salah. Saya cuma ngajak doang." Pada ikut. Kira-kira ngeselin gak nih orang? Itu kayak gitu setan itu. Dan juga setan-setan yang gentangin di mana-mana ketika misal dia ketahuan atau kesurupan orang, kemudian kita ini di acara-acara TV itu pun banyak setan-setan ngomong kayak gini. Kenapa kami yang harus selalu disalahkan? Ada setan mediumisasi yang nunggu jembatan misalnya. Ya, banyak kok nunggu jembatan. Ada di daerah Ciamis Pak, ada namanya jembatan Cirahong namanya. Sekarang kayaknya udah ditutup deh. Itu jembatan akses, itu jembatan sebenarnya jembatan kereta api, ya. Tinggi banget itu bawahnya, sungainya batu-batu gede. Kereta api dan di bawahnya itu ada bagian untuk mobil dan motor. Itu di Ciamis sana, Cirahong. Itu udah banyak dari dulu orang bunuh diri situ. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tapi setan-setan situ ketika mereka merasuki manusia gitu, mereka selalu bilang, "Betul sayang, tapi saya nggak mau disalahin," katanya. "Yang salah itu manusianya, kenapa ke situ? Saya cuma ngajak doang supaya lompat," gitu. Gimana sih setan nih gitu? Jadi nggak mau disalahin setan itu. Dari awal iblis sampai di akhirat itu setan itu pada nggak mau disalahin, tapi tetap aja penghakiman Allah itu yang paling adil. Maka tetap aja mereka semua masuk neraka. Tapi jadi 2 poin di sini. Yang pertama tadi at-talab liqahul iman, menuntut ilmu itu adalah pendamping iman dan vaksinnya iman, menguatkannya, mengontrolnya dan juga menjaganya dari virus-virus dan penyakit-penyakit. Kedua yaitu husnudzan pada Allah, itu pendamping rasa fakir pada Allah dan ketergantungan pada Allah. Karena kita nggak bisa berkegantungan pada Allah sementara kita nggak punya harapan dan suudzon sama Allah. Ya, gimana? Antum ketergantungan pada sesuatu tapi antum nggak percaya. Itu kan useless, nggak ada gunanya. Kayak misalnya antum tiap hari nih mengkonsumsi obat buat penyakit dalam. Tapi antum nggak percaya nih obat bakal bisa dengan izin Allah bisa nyembuhin, nggak percaya. Itu gimana coba? Terus ngapain antum makan? Kayak orang doa minta sama Allah, saya bergantung pada Allah, tapi saya kurang percaya ini Allah ngabulin apa enggak? Apa gunanya ente berdoa? Kayak begitu. Maka kalau kita punya harapan sesuatu, carilah apa yang kita harap itu, sembari minta sama Allah, merasa butuh sama Allah, dan juga berbaik sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada pertanyaan nggak ikhwan di sini? Yang ikhwan boleh bertanya langsung. Pakai
Kertas boleh pakai ngomong langsung, nggak apa-apa Pak, beneran. Bismillah Ustadz, misal si A waktu kecil SD belum baligh dan tahu hukum main bola dengan uang judi. Dan tahu hukum main bola dengan uang dalam kurung judi. Hukum main bola dengan uang waktu SD ya. Sekarang taruhan. Oh gitu dah. Sekarang dewasa baru tahu hal itu haram. Bagaimana cara taubatnya? Ajib ini. Waktu kecil udah main judi. Syukran. Ya salah ya. Kepengaruh sama teman-temannya mungkin. Maka dia ini cukup istighfar. Taubat cukup istighfar. Waktu itu dia belum balik sehingga kalau belum balik pendapat yang sahih belum dicatat dosa-dosanya, Maka tapi dia cukup istighfar saja. Tidak harus dia mengganti uang itu, enggak harus, dia istighfar aja. Karena judi itu walaupun tata caranya haram, tapi dia bukan menzalimi orang dengan merampas harta orang. Dia akadnya aja haram. Beda dengan ini bedakan ini. Antum bedakan. Waktu kecil, nih bedakan judi sama nyolong. Ya, judi sama nyolong. Mungkin judi uang, judi bola misalnya. Liga antar kampung. Sama temennya, menang siapa nih? Kau yang menang ini, gue dapat ini ya. Kau yang menang ini, yang menang lawannya, lo yang dapat dari gue gitu misalnya. Ini kan judi nih, untung-untungan gitu kan. Oke, ini judi satu, dia lakukan itu. Atau judi yang ada di warung-warung, mencabut ini 5.000, sekali cabut 5.000. Ya kemudian nggak pernah beruntung, ya 10 kali cabut nggak ada, baru cabutan ke-11 dapat Citos gitu misalnya. Nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak tuh makanan tuh? Ada ya? Ada masih, ya Citos, cek gitu kan. Dapat lagi 12, dapat ongol-ongol basi misalnya. Nah, ini judi juga ini, judi. Oke, ini judi. Ketika udah gede, dia ngaji sunnah, tahu ini judi, cukup istighfar. Udah selesai itu aja. Tapi ketika SD dulu juga, selain judi, darmaji. Jadi dia ahli judi dan ahli darmaji. Dahar 5 ngaku siji. Jadi makan 5 ngakunya 1. Nah ini. Kalau yang ini harus ganti kalau ini. Ya gitu. Ini nyolong. Maka dia hitung berapa dia sudah mempraktekkan metode darmaji di kantin sekolah. Ya Ustaz, ya Allah Ustaz. Masa dihitung Ustaz? Ya dihitung berapa? Gak enak Ustaz ngomongnya. Berapa? Gak terhitung Ustaz. Emang gimana? Itu kan udah kegiatan rutin saya dulu. Setiap hari. Ditaksir berapa kira-kira? Ditaksir. Nah kalau ini taubatnya harus ganti. Ya Allah Ustaz, banyak Ustaz. Saya aja nggak ngira-ngira berapa. Bismillah aja, antum taksir berapa lah. Kalau dikonversikan sekarang untuk ganti rugi ke orang itu berapa? Yes, mungkin seharga toko itu. Soalnya saya makan semuanya. Tiap hari Ustaz, tiap hari gitu. Selama 3 tahun itu, sama bahkan SD udah kayak gitu, SMP lebih banyak lagi, SMA lebih variatif lagi. Saya ngambil sotomi juga enggak ini. Ya Allah. Udah, berapa? Ditaksir, benar dikasih taksir berapa yang untuk punya. Boleh ditabung juga berapa gitu, per bulan 1 juta atau berapa, pokoknya ditaksir aja berapa. Dengan harga sekarang, bukan harga dulu. Maka cari itu orang. Si bibi kantin itu cari itu orang. Bisa ketemu nggak tuh orang? Gitu. Cari, tanya ke orang sekolahan sekarang. Udah lama Ustaz. Ya, cari. Siapa tahu ada orang lama yang tahu di mana dia.
Tanyalah ke orang lama di sekolah. Bang, Pak, oh kamu yang dulu ini ya sekolah sini ya? Iya. Oh fulan ya kamu? Iya. Saya tahu kamu mau ngapain. Waduh, udah ketahuan nih. Saya tahu kenapa kamu nanya bibi fulan gitu. Emang kenapa? Pengen menebus dosa kan? Kira-kira kalau kayak gitu kita baiknya bayar langsung atau oleh perantara? Kalau masih ada bibi fulannya, masih hidup, ketahuan di mana rumahnya. Bayar langsung. Bayar langsung gimana? Assalamualaikum. Kamu kayaknya pernah kenal ini, kata bibi itu. Kok rasa-rasanya kenal ya? Tapi reputasinya kayak nggak baik kamu gitu. Iya maaf nih ya. Ini ada sedikit rezeki buat bibi. Masya Allah, makasih banyak ya. Ini uang apa nih? Itu uang yang tertinggal. Itu berapa? 2 juta, 3 juta. Ya, kasih. Kalau bisa langsung. Tapi kalau misalnya langsung itu bermadarat, yang tadinya bibi itu nggak tahu kalau antum pelakunya selama ini yang menghabiskan harta dia, maka sebaiknya kalau nggak lewat wasilah, maka mungkin taruh di bawah di bawah jangan kayak nggak kelihatan ya, di pintu terus diselipin gitu. Iya, selipin. Transfer ketahuan namanya. Nama tuh siapa biar anda sebut di sini. Nah, biar nggak ketahuan, malu. Atau lewat perantara yang amanah terpercaya. Itu kalau orangnya masih ada, hadir, ketahuan di mana. Tapi kalau orangnya nggak ketahuan di mana, maka sedekah atas nama dia. Kalau orangnya sudah meninggal, maka berikan kepada ahli warisnya. Ya, tiba-tiba datang ke ahli warisnya. Ya. Pak, ini anaknya Bi Fulan ya? Oh iya saya itu. Maaf, ini ada warisan yang tertinggal gitu. Warisan tertinggal dari mana ya? Ini saham. Adalah dulu Pak, boy adalah 5 juta nih Pak isinya. Bentar nih, ini uang subhat nih bagi kami nih. Iya bagi mereka jadi subhat kan? Waduh, saya nggak bisa ngomongin deh Pak, ini maaf nih, saya nggak bisa ngomongin itu uang apa, pokoknya itu halal dan milik kalian. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, kabur. Kalau emang nggak berani kayak gitu, pakai wasilah perantara. Boleh menceritakan perantara itu, ini dulu uang hasil Darmaji. Oh Pak Darmaji. Oke, tapi nggak ada Pak Darmaji, kita nggak kenal, nggak. Darmaji sifat, bukan nama, sifat, bukan asma, tapi sifat. Ya. Sifatnya Darmaji, namanya Fulan gitu. Oh gitu, semoga Allah maafkan beliau ya, ini beliau ingin menebus kesalahan beliau. Oh begitu, ya udah, clear insyaallah. Ya. Taib, ternyata Abu Darmaji ini bukan cuman di kantin doang. Bahkan setiap dia ke toko orang itu selalu memberikan jejak dosa di situ. Wah itu subhanallah. Ya subhanallah. Ya itu semua harus diganti. Itu bedanya antara kalau misalnya judi itu enggak kita ganti. Tapi kalau korupsi, nilep orang, harta orang, makan enggak bayar itu ganti. Gitu caranya, ya. Satu ustaz. Apakah surah Al-Fatihah termasuk juz pertama di Al-Qur'an? Jazakumullah khairan. Dia dianggap sebagai juz pertama dalam Al-Quran, ya. Dia dianggap sebagai juz pertama dalam Al-Quran. Walaupun sebagian mengatakan dia independen Al-Fatihah, tapi yang lebih sahih adalah termasuk juz pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya telat sholat qabliyah subuh. Bagaimana atau kapan saya bisa mengqadha qabliyah subuh? Sekarang bisa. Bahkan setelah selesai sholat subuh juga bisa mengqadha qabliyah subuh jika memang dengan syarat. 1, dia memang ada uzur untuk kelewatan
qabliyah subuh. Ya, ada uzur, misalnya di perjalanan kayak anak tadi, atau misalnya dia menunaikan hajat dulu. Adapun kalau sebabnya dia nonton bola, akhirnya enggak qabliyah subuh, maka ini enggak ada qada. Gitu ya. Enggak ada qada. Dan syarat yang kedua, qabliyah subuh itu adalah rutinitasnya dia. Baru bisa diqada. Kalau dia enggak pernah qabliyah subuh, terus suatu ketika dia pengen qada qabliyah subuh, maka enggak ada qada. Karena itu bukan rutinitas harian dia. Jadi dua syarat qabliyah subuh diqada dan qabliyah lainnya diqada. Yang pertama karena ada uzur, dia tidak sempat tadi. Dan yang kedua apa? Itu memang rutinitas dia. Bahkan sampai tahajud pun begitu, qiyamul lail, salat malam pun begitu juga, bisa juga diqada. Sekarang bisa di waktu syuruk bisa, bahkan setelah salat subuh pas juga bisa, karena Rasulullah SAW melihat seorang sahabat ya ketika selesai salat subuh, sahabat itu diri lagi. Dia tegur Rasulullah, salat subuh itu 2 rakaat doang, jangan nambah-nambah. Tapi kata sahabat itu, saya belum sempat salat qabliyah subuh, maka beliau pun Rasul izinkan dan orang itu salat qabliyah subuh secara qada, itu boleh. Selesai salat subuh, atau boleh juga ketika sudah masuk waktu duha seperti sekarang. Bismillah, mengapa harus berdoa meski takdir telah tertulis? Ya, karena pertama, mengapa harus berdoa? Padahal kamu kan udah settled gitu loh. Pertama, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku perkenankan doa kalian. Ini perintah langsung dari Allah. Itu sebab pertamanya. Sebab kedua, kata Nabi SAW juga begitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai hambanya yang suka, yang ilhah, terus berdoa. Dan juga kata Nabi SAW, doa mukhul ibadah. Doa adalah inti dan otaknya ibadah. Atau doa huwal ibadah. Sementara kita diperintahkan untuk ibadah, berarti kita diperintahkan untuk berdoa. Dua. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Berarti itu perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kendati pun takdir itu sudah fixed. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala menguji hambanya. Siapa yang merasa butuh, siapa yang merasa tidak butuh. Dan doa adalah amalan yang paling menunjukkan rasa butuh seseorang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, doa itu bisa mengubah takdir yang rinci. Walaupun tidak bisa mengubah takdir di Lauh Mahfuz, tapi doa bisa mengubah takdir yang rinci. Takdir harian, takdir tahunan, takdir umur, itu bisa berubah dengan sebab doa. Maka ini menunjukkan bahwasanya doa tetap disyariatkan kendati pun takdir itu sudah ditetapkan. Itu bisa berubah, ketetapan bisa berubah, tapi perubahan tersebut sudah juga masuk dalam ketetapan di Lauh Mahfuz dari takdir. Kemudian alasan yang keenam, bahwasanya orang ketika berdoa dia akan memupuk husnudzon pada Allah dan menjadi penyelamat untuk dunia dan akhiratnya. Karena seseorang ketika dia menyerahkan diri pada takdir begitu saja, maka itu sama dengan menyerahkan pada bisikan syaitan. Namun ketika dia berikhtiar dengan berdoa, maka dia ada koneksi dan ketergantungan pada Allah Ta'ala, yang itu membuat dia tetap stay connected to Allah, tetap dia itu seperti ada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia lebih mudah untuk istiqamah dibandingkan dengan orang yang tidak berdoa. Kemudian yang ketujuh, ketika Anda tahu Anda butuh tapi Anda tidak minta, maka Anda sombong. Ya. Ketika Anda tahu Anda butuh dan Anda tidak minta, padahal minta itu adalah minta di sini, padahal Anda tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara minta, maka Anda sombong. Iya, benar. Maksudnya ini kepada Allah Ta'ala. Kita tahu kita butuh sama Allah, tapi kita enggak meminta sama Allah. Padahal kita butuh. Sombong enggak? Ini sombong. Makanya Allah Ta'ala mencela orang yang tidak mau doa. Yastakbiruna an ibadati. Mereka itu sombong dari ibadah itu, dari berdoa kepada aku.
Ya begitu, wallahu a'lam. Bismillah, bagaimana cara menghindari sifat pemarah dan gampang suudzon kepada Allah dan orang lain? Sifat pemarah itu berarti kan ada di qalbu. Ya, qalbunya, hatinya yang tidak baik. Gua juga suudzon itu dari qalbu. Cara menghindarinya, pertama, perbanyaklah zikir dan istighfar. Itu dari segi qalbu, dari segi lisan yang bisa berefek pada qalbu. Kemudian yang kedua, ikhtiar dengan melembutkan hati, dengan melihat orang-orang yang fakir, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang betul-betul dalam keadaan yang tidak mudah hidupnya, dan mereka tetap sabar. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang sabar. Karena kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama orang terdekat yang paling dia dekati. Maka kalau kita berteman dengan orang yang penyabar, maka itu akan membuat kita juga ikut terinfluence dengan kesabarannya dan ketabahannya. Kemudian juga di antara doa yang perlu diucapkan oleh orang yang punya sifat temperamen, baik karena sukunya seperti itu, atau didikan orang tua seperti itu, atau karena penyakit-penyakit seperti radang, darah tinggi, kolesterol naik. Nah, itu kan bikin cepat kesel. Maka ada doanya. Sebutkan doanya Pak, sok silakan. Allahumma inni as'aluka al-baduha apa? Kalimatul haq fil ghadab war ridha. Azan jazakallahu khairan. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kalimat yang benar, hak dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi kadang orang ketika marah kadang ngomongnya ngawur. Orang lagi senang suka gitu, kadang-kadang juga berlebihan. Jazakallahu khairan. Bapak dengan Bapak boleh juga pulang. Ya. Ya. Yang lain tetap stay di sini sampai zuhur. Itu satu. Ada juga zikir pagi petang yang seperti itu. Doanya gimana doanya? Ini kan kita udah selesai doa. Allahumma alimul ghaibi wasyahadah. Itu doanya. Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malaikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diri saya. A'udzu bika min syarri nafsi. Kemudian wa min syarri syaitani wa syirkih. Dan saya berlindung kepada Engkau dari keburukan syaitan dan sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Dan saya berlindung kepada Engkau dari memperlakukan buruk pada diri saya atau saya limpahkan ke orang lain. Nah, ini doa di antara magnificent doa ini untuk menghindari sifat pemarah dan juga suudzon sama orang lain. Ya itu insyaallah lakukan itu. Ustaz mohon izin bertanya, bagaimana bila seseorang pelit untuk mengeluarkan uang karena sering merasa dia mencarinya sendiri tanpa bantuan Allah dan selalu suudzon padanya. Nauzubillah min dzalik. Harta itu, subhanallah, harta itu ya habis beneran, harta itu habis. Ini ngapain pelit? Subhanallah. Kita itu ngapain pelit coba? Kalau kita pikirin. Kita usaha sekerah apapun, effort dan tenaga kita yang kita lakukan. Itu kan Allah yang membimbing, Allah Ta'ala yang mudahkan gitu loh. Ya subhanallah. Uang itu biarin habis-habisan, enggak apa-apa. Kalau misalnya antum simpen uang banyak-banyak demi masa depan antum itu adalah kuburan. Jadi ngapain? Betul kita nabung, kata Allah Azza wa Jalla, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Maka hendaklah seseorang khawatir jangan sampai dia meninggalkan zuriat keturunan dia, zuriat yang lemah, yang enggak punya uang, enggak punya warisan. Iya, antum tabung. Tapi itu bukan berarti antum berpelit. Enggak mau ngasih, enggak mau apa. Tabungan ada, ngasih juga. Berazamlah seperti itu.
Jangan nabung semua, nggak usah ngasih. Subhanallah. Boleh jadi Allah Ta'ala akan hambat suatu saat rezeki antum gara-gara nggak ngasih. Ada sebagian dari orang, terutama para ustadz, para ustadz. Beneran, kalau antum lihat para ustadz, mereka tuh adalah orang yang nggak banyak tabungannya. Padahal duitnya banyak. Sejujurnya, apalagi ustadz yang sering ngider-ngider Jabodetabek, itu kalau antum tahu duitnya, tapi nggak tahu juga sih duitnya banyak apa enggak ya. Harusnya sih banyak sih, kalau pakai logika anak banyak duitnya. Tapi mereka rata-rata nggak punya tabungan. Kenapa begitu? Nggak punya tabungan yang besar gitu kayak pengusaha apa? Enggak. Karena kebanyakan diputar uangnya untuk investasi akhirat. Apa maksudnya? Ya buat pesantrennya, buat murid-muridnya, buat istri-istrinya, buat anak-anaknya, buat tetangga yang sakit, buat orang miskin. Dan kalau antum ngerasain jadi ustaz, masalah lagi nomor antum misal tersebar, ustaz antum sebagai ustaz, nomor antum tersebar. Itu yang minta-minta banyak, beneran yang minta banyak. Baik orang itu beneran minta-minta emang butuh atau emang penipu, itu ada semua. Ada semua, komplit. Kalau nggak percaya, Anda punya nomor-nomornya. Kalau antum mau diminta sama orang-orang itu, beneran banyak gitu. Nah artinya adalah kalau kita merasakan ya gini loh, uang itu tuh seperti perputaran hidup bergulir di antum aja. Nggak ada satupun uang yang bertahan pada kantong antum forever, nggak bakal ada. Mana pernah antum masih menyimpan uang 500-an berbentuk gambar monyet di kantong antum? Itu udah long time ago, udah nggak ada lagi sekarang. Maka uang itu berputar, nggak ada uang zatnya yang berharga. Karena dia nominalnya yang berharga itu pun sementara dan akan hilang. Memang adalah perdemungan, tetapi kadang justru rizki kita ada di sedekah kita. Rizki kita ada di sedekah kita. Karena ketika kita menghambat sedekah, maka terhambat kemudian rizki kita. Kalau antum bertanya, Ustaz, anak kok sekarang ini beda ya sama tahun-tahun dulu sebelum Covid tuh, anak Masya Allah, oplahnya keluar banyak, Masya Allah, sekarang kok seret ya? Mungkin antum sudah tidak sedekah lagi atau berkurang sedekah antum. Karena rezeki antum boleh jadi di jawaban doa-doa orang-orang miskin itu. Begitu ya? Dan jangan suudzon pada banyak orang miskin dan dia memang miskin, ya udah kasih duit selesai, udah nggak usah ngomong banyak, udah selesai. Jangan kasih duit tapi ya gue pun nggak percaya sama dia, nggak percaya. Mukanya aja mimik kayak gitu, kita nggak tahu, tapi nggak apa-apa, gue kasih dah. Ini nggak diterima, pahalanya nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan sikap mengungkit dan juga menyakiti. Kalau emang mau ngasih aja udah. Kalau nggak ngasih ya udah, nggak usah udah. Ini udah nggak ngasih, ngatain lagi. Kenapa lu minta-minta? Pura-pura kan lu kan? Gue tahu lu pura-pura. Muka kayak lu emang dikira gue nggak pernah kayak gitu. Kan gitu ya. Gue tuh lebih senior tau gak? Nggak, udah sama-sama pergi nggak? Sambit lo, gitu kan? Nah terus habis ngasih kagak, ngatain dia, dosa ini banyak itu. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana menghilangkan suudzon kepada Allah apabila doa kita tidak dikabulkan dan merasa permasalahan denda makan dan merasa permasalahan denda makan. Dan merasa permasalahan dunia makin banyak. Nah, selalu suudzon Allah tidak membantu. Subhanallah, gimana kita bisa suudzon sama Allah? Ketika kita minta kayaknya nggak bakal dikasih. Bagaimana bisa sementara kita nggak minta aja dikasih? Coba pakai logika dong, Ukti, gimana sih? Ya, mikir dong. Kita nggak minta aja dikasih sama Allah. Itu poin pertama. Dulu kita masih janin, masih di rahim ibu kita. Emang kita minta? Kita masih berupa zigot atau sperma gitu. Terus kita minta, ya Allah jadikan saya laki-laki dong, jadikan saya perempuan. Gak minta, Allah kasih. Kita jadi manusia. Kemudian dapat gizi di dalamnya, dapat makanan, nutrisi di dalamnya. Kemudian bayi, jadi bayi. Sampai sekarang seperti ini. Setiap hari Allah Ta'ala ngasih kita, padahal kita belum tentu minta itu, tapi dikasih sama Allah.
apalagi yang kita minta, Allah akan kasih. Kata Allah di surah Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Ta'ala berikan, datangkan kepada kalian apa-apa yang kalian telah minta. Cuman kita aja lupa, atau kita tergesa-gesa. Imma kita lupa padahal itu udah dikasih, imma kita tergesa-gesa padahal kalau dikasih segera kita bakal lupa. Makanya ditunda dulu sama Allah. Harus yakin, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala bakal dikasih. Yang bujang misalnya, belum dapat jodoh, bakal dikasih. Ya Allah, minta ya Allah. Ya, jodoh dan seterusnya. Dikasih. Kadang-kadang Allah kasih isyarat. Allah bakal ngasih. Diisyaratin begini. Tapi kadang-kadang kita yang nolak isyarat itu. Udah datang rezekinya, mau datang, kita blokir. Ya. Kita blokir. Kadang-kadang gitu, karena merasa bukan ini yang saya pengen. Ya. Karena apa? Karena gini loh, kita itu minta sama Allah apa ngatur? Minta. Namanya minta, ya terserah yang ngasih dong. Udah gitu yang ngasih ini selalu memberikan yang lebih baik daripada yang diminta. Udah tahu gitu ya udah, terima. Wah, tapi saya nggak menyesal nanti kalau saya. Subhanallah, antum dikasih sama zat yang maha memberi, antum masih mikir bakal nyesel. Ya subhanallah. Kalau emang itu jawaban dari Allah, terima. Bismillah. Kalau emang yakin jawaban Allah, bismillah. Ya, jalanin. Kalau itu jawaban dari doa saya, bismillah. Walaupun next time pada waktunya ternyata apa yang dia terima tersebut ternyata habis atau menjadi bala atau apa, jangan sesali segala pemberian dan jawaban Allah. Karena dunia ini segala pemberiannya itu sementara. Iya. Kayak misalnya dulu antum sebelum menikah minta sama Allah jodoh, akhirnya Allah mudahkan sama fulanah atau fulan. Jadilah nikah. Antum bilang ini dimudahkan oleh Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Pas tahun kapan tahu cerai. Kalau udah cerai itu biasanya orang-orang komentar tuh, lagian sih sama dia, kan udah gue bilang dulu. Lah, kenapa? Itu kan pilihan Allah buat kita. Allah Ta'ala pilihkan buat kita ini, dan Allah canangkan sampai sini tahun ini aja, udah selesai. Terserah Allah bukan? Terserah Allah. Jadi kita jangan pernah sesali jawaban dan pemberian Allah. Jangan pernah sesali itu. Gitu loh. Dan husnudzon sama Allah bahwasanya oke, ini yang terbaik dari Allah, udah. Dan yakin sama Allah akan dikasih kalau belum. Atau sebenarnya udah dikasih tapi kita nggak ngeh. Jangan pernah suudzon sama Allah, beneran. Gimana kita bisa suudzon pada zat yang ketika kita tidak minta dia ngasih? Lah ketika kita minta, apalagi dia senang dengan permintaan kita. Namun kan kadang-kadang kita minta sesuatu yang muluk-muluk, yang mana bagi Allah ini sesuatu kalau dikasih sekarang ini bakal berbahaya buat dia. Imma ditangguhkan karena belum baik waktunya, atau diganti dengan hal lain yang sesuai dengan kondisi dia. Begitu. Bismillah. Afwan Ustadz, di luar tema. Contoh duduk seperti apa yang dilarang? Pertama, duduk ketika sholat, ya, ketika sholat duduk tawarruk dan sambil atau duduk ketika sholat lah, sambil tangan kiri tersandar ke belakang, tangan kiri tok. Tapi ini hukumnya makruh, bukan haram. Dan ini seperti syaitan. Duduk seperti syaitan. Itu di sholat. Nah, sebenarnya ulama melebarkan permasalahan juga di luar sholat juga terlarang. Begitu. Nah, sebagian juga dalam sebuah athar disebutkan juga duduk terlarang di Jumatan dengan cara kaki dilipat ke atas sambil gitu. Nah, gitu coba tolong Pak. Nah, kayak gitulah, agak tinggian dikit. Iya, kalau anak yang peragain susah di sini, apalagi yang pakai sarung nggak enak nih. Ya, nah gitu. Itu duduk yang terlarang di Jumatan saja. Adapun kalau di biasa nggak apa-apa, gitu. Nah,
Juga duduk ngejengkang juga kalau nggak baik. Gimana ngejengkang gitu ya? Ngangkang nggak baik, emang nggak baik. Kalau perempuan nggak baik itu nggak baik, nggak hormat gitu loh. Emang itu tidak ada dalil khususnya, tapi itu masuk ke dalam ranah akhlak secara urf gitu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Duduk sila boleh, duduk selonjoran boleh. Ya kalau sholat, adapun kalau sholat duduk itu boleh di atas kursi gini bisa, duduk sila di bawah juga bisa, duduk tawaruk atau iftiras juga bisa. Gitu. Ya kalau lagi sholat. Ya Pak? Ya Pak. Uzur sakit yang apa nih? Ya. Oh, tentu kalau apapun, kalau ada uzur, ada apa, itu semua boleh Pak. Iya, tapi disesuaikan dengan kadarnya gitu. Boleh. Sama-sama Pak. Baik, kita selesai udah, ini pertanyaan sudah selesai, kita udah mau jam 6:30, Masya Allah ya, kita cuma sampai aja insyaAllah. Terima kasih atas kalian antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.